Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salawatullahi wassalamuhu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Setelah pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba' yang dijelaskan atau disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Setelah kita pada pertemuan sebelumnya membahas tentang muqaddimah tentang kitab ini, setelah pada pertemuan kini kita akan membahas tentang kaidah yang pertama atau pilar yang pertama. Pilar pertama dalam mengenali Syekh di sini mengatakan qala Syekh al-qaidah al-ula, kaidah yang pertama, anta'lama anna al-kuffara allazina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq wal mudabbir. Pilar yang pertama bahwasanya anta'lam, engkau mengetahui bahwasanya annal kuffara, orang-orang kafir, allazina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti orang kafir Quraisy yang ada di Makkah saat itu. Yukiruna mereka mengakui bi annallaha, mereka menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwal khaliqul mudabbir, maksudnya adalah yang pencipta, Allah pengatur alam semesta. Wa anazalika, dan pengakuan itu, pengakuan Allah pencipta, Allah pengatur alam semesta, lam yudkhilhum fil Islam, tidak membuat orang kafir Quraisy tadi mereka masuk ke dalam Islam. Mereka tidak masuk. Mana dalilnya? Qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian minas sama'i wal ard, dari atas langit dan dari bawah bumi, am yamliku sam'ah, dan siapakah yang memiliki pendengaran, wal absara, penglihatan, wa man yukhrijul hayya, siapakah yang mengeluarkan yang hidup, minal mayyiti, dari yang mati, wa yukhrijul mayyita minal hayy, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan, fasayaquluna Allah, mereka akan mengatakan tentu adalah Allah, faqul afala tattaqun, maka katakanlah kenapa kalian tidak bertakwa. Kita lihat penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan di sini. Sarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan al-qaidah al-ula, kaidah yang pertama, antarifa annal kuffara allazina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu muqirrina bi tauhidir rububiyah. Engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanu, dulu mereka muqirrina bi tauhidir rububiyah, mereka mengakui tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah mereka akui. Wa ma'azalika iqraruhum bi tauhidir rububiyah lam yudkhilhum fil Islam. Tetapi bersamaan dengan pengakuan tersebut, iqraruhum bi tauhidir rububiyah, pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah tadi, lam yudkhilhum fil Islam, tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Kenapa membuat mereka? Dari mana kita tahu mereka tidak masuk ke dalam Islam? Buktinya mereka diperangi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka
dianggap muslim, tentu Nabi tidak akan memerangi orang kafir Quraisy. Walam yuharrim dima'ahum wala amwalahum, dan pengakuan itu tidak membuat darah mereka menjadi haram ditumpahkan, tidak membuat harta mereka haram untuk diambil ketika mereka bertemu di medan perang. Ketika dalam peperangan, ketika bertemu dengan orang kafir Quraisy, mereka boleh dibunuh, halal darahnya, dan harta mereka boleh diambil, halal hartanya ketika di medan perang. Pengakuan mereka terhadap rububiyah tidak membuat mereka terjaga darah mereka, terjaga harta mereka. Justru faktanya mereka diperangi oleh Nabi SAW, dibunuh, diambil hartanya. Fadalla ala anna tauhid, maka ini menunjukkan bahwa tauhid laisa huwal iqraru bi rububiyyati faqat. Bahwa tauhid bukan sekedar mengakui tentang rububiyah saja. Bukan sekedar pengakuan tentang rububiyah Allah yang menciptakan, pencipta, pemberi rizki, atau pengatur alam semesta. Bukan cuma sekedar ini. Tiga hal ini. Wa anna syirka laisa huwa syirku fi rububiyyati faqat, dan kesyirikan bukan cuma sekedar kesyirikan dalam masalah rububiyah. Bal laisa hunaka ahadun asyraka fi rububiyyati, bahkan tidak ada seorang pun yang menyekutukan berbuat kesyirikan dalam masalah rububiyah illa syawazun minal khalqi, kecuali orang-orang yang nyeleneh, orang-orang yang aneh, segelintir orang. Wa illa, maka kalaupun tidak terjadi seperti itu, fakulul umami tuqirru bi tauhid rububiyah, maka setiap umat mereka mengakui tauhid rububiyah. Fitrah mereka diciptakan, mereka ketika ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah yang maha kuasa. Ada yang menciptakan, ada yang mengatur alam semesta. Wa tauhid rububiyah, apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah kata Syekh adalah al-iqrar bi anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyi al-mumitu al-mudabbiru. Pengakuan bahwasanya Allah yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta. Au bi ibaratin akhsar, atau dengan kalimat yang ringkas, dengan ungkapan yang lebih ringkas, tauhid rububiyah adalah huwa ifradullahi ta'ala bi af'alihi, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah, menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala esa dalam segala perbuatannya, dalam masalah penciptaan, dalam masalah memberikan rezeki, dalam menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala esa dalam masalah tersebut. Fala ahada minal khalqi da'a anna hunaka ahadan yahluku ma'allahi ta'ala. Tidak ada seorang pun di antara para makhluk yang mengklaim, mengaku-ngaku bahwasanya ada orang yang mereka menciptakan bersama Allah. Mereka mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi, akan tetapi dengan bantuan fulan. Allah mengatur alam semesta tapi dengan bantuan fulan. Tidak ada yang mengatakan demikian. Au yarzuqu ma'allah, atau memberikan rezeki bersama dengan Allah. Tidak ada seorang pun yang mengatakan Allah yang memberikan rezeki dan Allah butuh partner dalam memberikan rezeki kepada seseorang. Artinya ketika Allah memberikan rezeki, ada campur tangan orang lain, campur tangan makhluk dalam memberikan rezeki kepada hamba-hamba Allah. Tidak ada seorang pun yang meyakini hal tersebut. Au yuhyi, atau dalam menghidupkan, au yumit, atau dalam mematikan. Bal musyrikuna mukirruna bi anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyi al-mumit al-mudabbir. Bahkan justru orang musyrik kafir Quraisy, mereka mukirruna, mereka mengakui, menyatakan hal tersebut. Bi anna Allah, bahwasanya Allah semata-mata adalah yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, al-mudabbir, yang mengatur segala urusan alam semesta. Allah abadikan dalam Al-Quran, wala in sa'altahum, kalau engkau tanya mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Qul man rabbus samawati as-sab' wa rabbul arsyil azim, fasayaquluna lillah, katakanlah siapakah pemilik langit dan bumi, pemilik langit yang 7, pemilik arsy yang azim yang besar,
Mereka akan mengatakan fasayaquluna lillah, itu adalah milik Allah. Iqra'u, kata Syekh, iqra'ul ayah min akhir suratil mu'minun. Maka silakan baca akhir-akhir ayat di surat Al-Mu'minun. Tajidun, engkau akan mendapatkan annal musyrikin, bahwasanya orang-orang musyrik kafir Quraisy, kanu dulu mereka mukirrina bi tauhidur rububiyah, mereka mengakui tauhid rububiyah. Kadzalika fi surat Yunus, begitu juga dalam surat Yunus yang sudah kita sebutkan dalam matan tadi. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardi amma yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Fahum muqirruna bihadza. Maka orang kafir Quraisy mereka mengakui tentang semua hal tadi yang kita katakan, menciptakan, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, dan mengatur alam semesta diakui oleh orang kafir Quraisy. Maka falaisat tauhid huwal iqraru bi tauhidur rububiyyati kama yaqulu zalika ulama'ul kalam. Maka tauhid bukan sekedar pengakuan tentang tauhid rububiyah sebagaimana yang disampaikan, yang diucapkan oleh para ulama al-kalam, ulama ahli kalam, mereka yang mengatakan demikian. Tidak hanya sekedar mereka atau pandangan ulama al-kalam wan nuzar, para cendekiawan fi aqaidihim, dalam keyakinan mereka. Fa innahu, maka mereka yukirruna bi anna tauhid, mereka mengakui, mereka menyatakan menurut ulama al-kalam dan al-nuzar bahwasanya tauhid adalah at-tauhid huwal iqrar bi anna Allah huwal khaliq raziqul muhyi al-mumit. Bahwasanya tauhid adalah mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, mematikan. Mereka mengatakan fayaquluna wahidun bi dzatihi la qasima lahu. Allah esa dalam zatnya, la qasima lahu, tidak terbagi-bagi. Wahidun fi sifati la syabiha lahu. Allah subhanahu wa ta'ala esa, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Wahidun fi af'ali, Allah esa dalam perbuatannya, la syarika lahu, dan Allah tidak butuh partner. Semua pengakuan ini wahada huwa tauhidur rububiyah. Pengakuan itu yang disebut oleh ulama ahli kalam adalah tauhid rububiyah. Ayarji'u ila ayyi kitabin min kutubil ulama il kalam. Silakan rujuk setiap kitab dari kitab-kitabnya para ulama ahli kalam. Tajiduhum, engkau akan mendapatkan mereka la yakhrujuna an tauhidur rububiyah. Mereka tidak keluar pembahasan mereka tentang tauhid dari pembahasan tauhid rububiyah saja. Wa hadza laisa huwa tauhidul ladzi ba'atsa Allahu bihi rasul. Maka ini bukan tauhid yang Allah utus dengannya para rasul. Bukan tauhid yang Allah inginkan. Sekedar tauhid rububiyah yang Allah inginkan bukan sekedar itu. Wal iqrar bi hadza wahdahu la yanfa' sahibu. Pengakuan dengan tauhid rububiyah ini saja semata la yanfa'u sahibu, tidak akan memberikan manfaat bagi orang yang meyakininya. Lianna hadza aqarra bil musyrikun wa sanadil kafarati, dan karena tauhid rububiyah ini diakui juga oleh orang kafir Quraisy, orang musyrik, wa sanadil kafarati, dan tentara orang-orang kafir yang sudah disebutkan kita ayatnya. Pengakuan tentang tauhid rububiyah yang diucapkan oleh ulama ahli kalam tadi sama seperti pengakuan orang-orang kafir Quraisy. Kita mengatakan sama, kita tidak mengatakan mereka kafir, tapi pengakuan mereka yang mereka sebut tentang definisi pengertian tauhid rububiyah yang mereka sebutkan mirip atau sama dengan pengakuan tauhid rububiyah orang-orang kafir musyrik. Walam yukhrijuhum minal kufri, ini tidak membuat mereka keluar dari kekufuran. Walam yudkhilhum fil Islam, dan tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Fahadha ghalatun azim, ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal, kesalahan yang sangat besar. Faman i'taqada hadzal i'tiqadi ma zada ala i'tiqadi Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Barang siapa yang meyakini dengan keyakinan seperti ini, ma zada ala i'tiqadi Abi Jahlin wa Abi Lahabin, tidak melebihi keyakinannya Abi Lahab, Abu Lahab dan Abu Jahal.
Mereka, Abu Lahab dan Abu Jahal, mereka meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tapi mereka diperangi oleh Rasulullah SAW sampai mereka mati di medan perang. Sebagian mereka mati di medan perang, diperangi, diambil hartanya oleh Nabi, oleh kaum muslimin. فالذي عليه الآن بعض المثقفين هو تقرير توحيد الربوبية فقط. Dan apa yang disebutkan oleh para sebagian cendekiawan sekarang, mereka menyebutkan bahwa tauhid adalah takriru tauhid rububiyah faqat. Mereka hanya menyebutkan tentang tauhid rububiyah saja. Wala yatatarraquna ila tauhidil uluhiyah. Mereka tidak naik, tidak meningkat sampai kepada tauhid uluhiyah. Wa hadza ghalatun azim fi musamma tauhid. Ini sebuah kesalahan yang sangat fatal, sebuah kesalahan yang sangat besar dalam menamakan atau mendefinisikan definisi tentang tauhid. Nah, mereka wala tatarraquna, mereka tidak menyinggung tauhid uluhiyah sama sekali. Ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal dalam menamakan tauhid. Jadi tauhid yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid uluhiyah. Tauhid ibadah, bukan cuma sekedar tauhid rububiyah. Artinya tidak kita katakan salah total, tapi kurang, tidak sempurna sampai mereka meyakini tauhid uluhiyah. Nah, karena kalau sekedar tauhid rububiyah tidak ada bedanya dengan orang kafir Quraisy, dan pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah ini tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Wa amma syirku, adapun kesyirikan, mereka mengatakan fayaqulun huwa anta ataqid anna ahadan yakhluqu ma'allah. Adapun kesyirikan, mereka mendefinisikan, ulama ahli kalam tadi, bahwasanya kesyirikan adalah engkau meyakini bahwa ada seseorang yang menciptakan bersama dengan Allah. Allah butuh partner dalam menciptakan, ayarzuqu ma'allah, atau Allah butuh partner dalam memberikan rezeki, butuh syarikat, butuh teman, butuh kawan kerjasama. Ini mereka sebutkan ini kesyirikan. Inilah kesyirikan ketika seseorang meyakini bahwasanya ada yang orang lain yang menciptakan bersama Allah. Kesyirikan adalah ada orang lain yang memberikan rezeki bersama Allah. Nah, naqul hadza ma qala Abu Jahal wa Abu Lahab. Maka kita katakan ini, keyakinan ini atau pendapat ini adalah pendapatnya atau ucapannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ma qalu anna ahadan yakhluqu ma Allah wa yarzuqu ma Allah. Nah, bahkan mereka tidak mengatakan bahwasanya ada seseorang yang menciptakan bersama Allah, yang memberikan rezeki bersama dengan Allah. Tidak. Bahkan Abu Jahal dan Abu Lahab, mereka balhum mukirruna bi annallaha huwal khaliqur raziqul muhyil mumit. Bahkan mereka justru menyatakan Allah saja yang menciptakan, Allah saja yang memberikan rezeki, Allah saja yang memberikan menghidupkan, Allah saja yang mematikan. Mereka tidak meyakini adanya orang lain yang berbarengan dengan Allah, bekerjasama dengan Allah dalam menciptakan, mengatur alam semesta dan memberikan rezeki bagi seluruh makhluk. Ini adalah kaidah yang pertama. Artinya kaidah yang pertama, kalau kita simpulkan bahwasanya tauhid rububiyah saja tidak cukup. Kenapa? Karena faktanya pengakuan tentang tidak membuat orang kafir Quraisy masuk ke dalam Islam, masuk Islam. Mereka tetap diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka Muslim, tentu Nabi tidak akan memerangi mereka. Justru karena mereka kafir, mereka membangkang, mereka diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah tidak bermanfaat. Ini kaidah yang pertama.
pengakuan sekedar tentang tauhid rububiyah tidak akan bermanfaat sampai seseorang melengkapinya dengan tauhid uluhiyah. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.